yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Kuasa termohon hari ini atas nama siapa? Izin memberikan CV majelis? Ini CV ahli. Iya. Hari ini dari saya ulangi, ahli yang berjanji ya, itu apa janji yang saya ucapkan? Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong saya. Siap, Bu Jaksa. Oke, yang pertama mungkin saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam konteks penetapan tersangka? Bisa ahli jelaskan? Ya, terima kasih Bu Jaksa terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Tentu kita mengacu pada beberapa regulasi. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat itu dalam rumusan norma di dalam pasal 184 ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di situ disebutkan bahwa beberapa alat bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar pembuktian. Ya. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah keterangan terdakwa. Nah, terkait bukti permulaan yang cukup, ya tentu ini juga menyangkut dengan definisi tersangka yang diatur dalam pasal 114 KUHP, ya. Yang mana secara definisi seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut dinilai sebagai pelaku tindak pidana. Itu terkait dengan tersangka, ya. Tidak lepas dari perasaan bukti permulaan cukup. Nah, artinya apa? Seseorang itu baru bisa disebut sebagai tersangka apabila penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, ya, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa subjek hukum itulah pelaku dari tindak pidana itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan pasal 184 ayat 1 KUHP itu menjelaskan beberapa jenis alat bukti yang sah, ya. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian ada keterangan terdakwa. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam pasal 183 KUHP itu menjelaskan asas pembuktian, ya, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, ya, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ya, ditambah dengan keyakinan hakim, biasanya seperti itu, ya. Nah, sekurang-kurangnya dua alat bukti ini bisa dikualifikasikan juga atau dikaitkan juga, atau dia mempunyai relasi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa tadi terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup, ya tentu kita mengacu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ya. Kita garis bawahi dua alat bukti yang sah. Nah, kemudian